Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali, Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Peristiwa ini terjadi akibat ketersediaan kapal tidak sebanding dengan jumlah volume kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali, Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Penumpukan kendaraan truk ukuran besar tersebut dimulai dari area parkir Pelabuhan ASDP, Pelabuhan LCM, dan Pelabuhan Bulusan. Antrean ini terjadi akibat kedatangan kapal dari Pelabuhan Gilimanuk 5 jam sekali setiap jadwal. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan kapal hanya sebanyak 9 armada untuk melayani bongkar muat di 5 dermaga. Sementara untuk mengurai kemacetan, kepolisian memprioritaskan kendaraan kecil terlebih dahulu untuk bisa melewati antrean. Apa yang terjadi di SDP ini, imbasnya atau dampak kemacetan panjangnya itu bisa diurai, khususnya terhadap kendaraan-kendaraan yang kecil, yang TS, yang kendaraan penumpang, bus, itu diprioritaskan, termasuk kendaraan BBM dan gas itu juga diprioritaskan. Selain penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan, antrean truk besar juga terjadi hingga mengular di Jalan Raya Situbondo menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sejauh 2 km. Buka tutup jalur lalu lintas diterapkan kepolisian untuk mengurai kemacetan menuju Kabupaten Situbondo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat sore, Eris. Untuk kondisi saat ini, apakah truk masih mengular panjang? Ya, selamat sore Alisa dan juga pemirsa. Hingga saat ini saya masih berada di Pelabuhan SDP Ketapang, dan seperti di belakang saya juga masih terjadi penumpukan ratusan kendaraan truk besar yang juga akan mengantri, dan juga ada di samping saya juga merupakan deretan truk yang mengantri mengular di Jalan Raya Situbondo. Dan memang ini terjadi lantaran dari pihak pelabuhan untuk kesediaan armada kapal memang tidak sebanding dengan jumlah volume kendaraan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk. Demikian, Alisa. Ini ada berapa kapal yang disediakan oleh pihak pelabuhan untuk menjangkau ataupun untuk mengangkut truk-truk yang sudah mengantri panjang? Ya, memang antrian ini dampak dari pihak otoritas pelabuhan pasca tenggelamnya kapal Turut Pratama Jaya, sehingga melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang ada. Dan sekitar ada 15 kapal sebelumnya yang mengangkut khususnya kendaraan truk besar, dan memang diketahui terdapat beberapa kapal juga tinggal 9 kapal yang bisa melayani penyeberangan di lintas Selat Bali ini. Demikian, Anissa. Tersedia 9 kapal yang melayani penyeberangan dengan adanya antrean truk yang cukup panjang hingga puluhan kilometer. Apakah ada penambahan jumlah kapal lagi? Ya, Alisa, memang hingga saat ini masih berupaya untuk melakukan sejumlah cara untuk bisa melakukan bagaimana bisa mengurai dari penumpukan kendaraan yang ada area parkir pelabuhan. Namun demikian, memang dari jumlah 9 kapal tersebut memang belum bisa untuk melakukan atau mengurai dari penumpukan kendaraan itu sendiri, karena memang juga terjadi permasalahan dermaga yang ada di Pelabuhan Gilimanuk, sehingga juga mengakibatkan hal itu menjadi pemicu, salah satu pemicu untuk bagaimana kendaraan ini bisa tertumpuk bahkan juga sampai mengular di jalan raya. Demikian, Alisa. Berarti saya ingin konfirmasi, Eris, apakah nantinya tidak ada penambahan kapal? Ya, hingga saat ini dari pihak SDP sendiri masih akan terus berkoordinasi dengan para pihak, utama juga pada operator kapal untuk berupaya untuk bisa mendatangkan kapal tambahan. Sekiranya upaya tersebut bisa mengurai kemacetan yang ada di jalan raya maupun bisa mengurai penumpukan kendaraan yang ada di Pelabuhan Ketapang maupun di Pelabuhan SCM dan Pelabuhan di Bulusan. Dan memang, Alisa dan pemirsa, dari kebijakan
selain memang terjadi pengurangan kapal atau tersedianya 9 kapal, di sini pihak penyeberangan juga memberlakukan muatan ini memang khusus untuk yang 30 ton ke bawah memang di SDP mungkin bisa untuk melayani penyeberangan, namun yang di atas 30 ton memang tidak bisa dilayani di kapal penumpang, sehingga di situ juga salah satu mengakibatkan dari penumpukan kapal itu. Demikian, Alisa. Baik, terima kasih banyak informasinya. Eris Utomo melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. 9 kapal tersedia dan pihak ASDP masih terus berkoordinasi untuk mendapatkan tambahan kapal. Selamat kembali bertugas, Eris. Kebakaran lahan di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meningkat. Berdasarkan data dari BPBD Kota Palangkaraya, tercatat 71 kejadian kebakaran lahan dengan total luas mencapai lebih dari 18 hektar. Musim kemarau disertai cuaca ekstrim menjadi salah satu pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Data BPBD setempat mencatat sudah terdapat 71 kejadian kebakaran lahan yang tersebar di sejumlah kecamatan dengan total luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 18 hektar. Penyebab kebakaran diduga akibat faktor kelalaian dan kesengajaan. Memang paling banyak itu ada di Kecamatan Jekan Raya, Pak, ya. Ada 37 kejadian di situ. Terkait dengan karhutla ini memang api itu kan ditimbulkan karena faktor kelalaian manusia, dan memang ada juga faktor kesengajaan yang dilakukan oleh pemilik lahan yang memang sengaja membersihkan lahan, kemudian dibiarkan kering, dan kemudian ada oknum yang membakarnya. BPBD Kota Palangkaraya mengimbau warga untuk tidak membakar lahan selama musim kemarau karena dapat menimbulkan dampak kerusakan lingkungan serta mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan. Menyusul meningkatnya kebakaran lahan dan perubahan iklim yang memasuki musim kemarau, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karhutla hingga 31 Agustus mendatang. Pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla mulai 22 Juli hingga 31 Agustus 2025. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya kebakaran lahan dan perubahan iklim memasuki musim kemarau. Penetapan status siaga Karhutla didasarkan pada prediksi cuaca dari BMKG dan data 35 kejadian kebakaran lahan yang telah terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satriabudi mengatakan total luas lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 10 hektar dengan titik api terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya. Kalau sebaran titik api itu memang terbanyak ya di Kecamatan Jekan Raya, karena memang banyak permukiman ya, masyarakat membuka lahan dengan cara membersihkan lahan, kemudian ditinggalkan dan mungkin ada oknum yang membakar. Kondisi saat ini masih kita bisa katakan dalam skala kecil ya, karena yang terbakar itu bukan hutan namun lahan masyarakat yang sengaja dibuka dan yang dibersihkan dan kemudian dibiarkan terbakar. Jadi masih bisa kita tangani. Meski demikian, Hendrikus menyebut bahwa skala kebakaran masih tergolong kecil karena yang terbakar adalah lahan dan bukan hutan, sehingga dapat ditangani oleh tim reaksi cepat dan para relawan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata Anyus melaporkan.